ketika ujian, ketika besok ada mata pelajaran yang kira-kira kalian tuh seneng dan kalian pengen nilainya bagus, tentu kalian akan belajar mati-matian, bukan? Nah, atau kalian tidak suka dengan pelajaran, tidak terlalu suka karena tidak terlalu menguasai pelajaran itu, tetapi kalian ingin membuktikan bahwa aku bisa memperoleh nilai bagus. Atau jika tidak, kalian pernah nggak ngerasa bahwa kalian sedang mengalami apa yang disebut dengan SKS, sistem kebut semalam, karena menganggap belajar cuma untuk melewati ujian besok. Yang paling penting adalah besok aku nggak neredek, besok aku nggak bakal nervous ketika pelajaran, besok aku nggak toleh-toleh dan lain sebagainya. Coba deh kamu lihat, perhatikan bahwa orang yang belajar itu belajar tentang belajar atau belajar untuk tahu. Apa perbedaannya? Mari kita perhatikan. Bayi yang sedang belajar berjalan gak pernah berhenti belajar. Mereka berusaha untuk jalan. Jatuh, bangun, kejeduk, bangun lagi. Nangis iya, mungkin ngompol iya, tapi mereka berusaha. Kenapa bayi bisa begitu? Kalian tahu? Karena bayi begitu mereka menginginkan bisa mengalami apa yang disebut dengan proses berjalan. Berjalan sudah merupakan kebutuhan bagi si bayi. Jika dia tertarik terhadap sesuatu, atau ingin tahu dengan sesuatu, atau ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa aku bisa. Apa bedanya? Apa bedanya dengan kita? Itu hanya sebagai contoh, oke? Mari kita perhatikan orang-orang yang sudah gede atau para remaja seringkali membedakan antara tahu dengan belajar. Mungkin saya mencoba untuk mengilustrasikan. Ketika ada sebuah jalan, kemudian di jalan itu ada lubang. Orang pertama tahu bahwa ada orang yang melewati jalan dan dia kejeblos. Dan dia tidak nyaman di situ. Jalan ada lubang, tentu saja kan kalau dia naik sepeda motor bakal jatuh toh. Tetapi entah kenapa saat lewat di situ dia mengalami itu lagi. Padahal dia tahu di situ ada lubang. Besoknya dia lewat jalan lagi, kejeblos lagi. Jadi anak-anak, bukannya jalan itu tadi dia sudah ingat ya, karena memang itu rute perjalanannya. Yang kedua, orang kedua belajar. Orang yang melewati jalan dan dia udah pernah kejeblos berkali-kali, kemudian dia besoknya lewat dengan kecepatan yang mungkin lebih tinggi. Maka jika orang itu berkonsentrasi, mencoba untuk berpikir bahwa kemarin kejeblos, kemarin aku jatuh di sini, kemarin aku mengalami gak enak saat pakai sepeda motor dan lain sebagainya, maka dia coba tuh dengan kecepatan yang mungkin dia kurangi, kemudian dia mencoba untuk melewati dengan cara menghindari lubang tersebut. Nah, sekarang kita lihat, beda kan antara tahu dan belajar. Itulah bedanya. Kalau tahu itu ya tahu aja, kejedak kejeduk biasa. Tapi kalau belajar, kejedak kejeduk, setelah itu berhasil. Itu saja. Nah, berarti ada makna belajar di situ. Nah, ketika kalian membaca, ketika kalian berusaha pada malam SKS itu, sistem kebut semalam atau belajar sampai jam 3 pagi, itu kamu punya upaya, anak-anak. Upaya untuk memperoleh perubahan dalam dirimu. Nah, dulu pernah ada
seseorang yang menyampaikan begini, ketika kita berusaha dan dalam usaha itu kita tidak mengenal kata menyerah, maka kemungkinan usaha kalian akan berhasil dengan standar ekspektasi yang mungkin sesuai dengan kalian inginkan. Tetapi saat ini saya ingin menyampaikan bahwa ada proses belajar saat kalian ingin sukses. Nah, ada belajar tentang menyangkut pengetahuan, belajar tentang komputer, belajar tentang pemrograman, softwarenya, aplikasinya, kan begitu. Ada juga belajar dengan cara berhubungan dengan orang lain. Kalian harus mengasah keterampilan dengan cara mendatangkan guru, tutor, mentor. Agar apa? Agar kalian memiliki pengalaman untuk menyelesaikan masalah-masalah kalian. Sangat perlu. Kemudian belajar untuk menjadi seseorang yang baik akan memudahkan kalian untuk lebih mengerti bahwa belajar itu sangat penting. Ketika kalian sudah paripurna dalam belajar, maka kalian akan sangat bahagia, sangat senang, dan kalian akan merasa eksistensi atau keberadaan kalian diperhitungkan dan selalu mampu menginspirasi teman yang lain, meskipun orang yang baru kenal sekali. Nah, ada beberapa tips yang mungkin ingin Ustazah bagikan. Tahapan-tahapan belajar ini. 1. Kalian harus memperoleh data yang benar terhadap apa yang kalian ingin pelajari. Data itu bisa berupa buku catatan, bisa berupa buku pelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, informasi lengkap tentang siapa dan apa dan segala sesuatu yang ada di data tersebut. Pengetahuan, kalian harus haus dengan pengetahuan. Pencerahan, kalian harus mampu memberikan revolusi bagi kalian sendiri. Kemudian mencoba untuk melakukan segalanya. Jadi 4 hal tadi kemudian dijadikan satu, melakukan segala sesuatunya dengan maksimal dan berusaha untuk melakukan dengan sempurna. Semuanya terjadi karena ada kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kamu harus lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah kamu upayakan akan dimudahkan. Itu saja tips dari saya kali ini, dan tetap hashtagnya di rumah aja